Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Aurel Kasabina dari kelas B16, Prodi PGSD, semester 1, mata kuliah Pendidikan Pancasila, NIM 2516062784. Alasan dan tujuan pembuatan video ini adalah meningkatkan toleransi dan pengelolaan keberagaman, serta mencegah terjadinya konflik serupa, menumbuhkan kembali hubungan antar etnis. Dengan video ini juga dapat mengedukasi dan menunjukkan dampak buruk dari konflik antar etnis. Latar belakang dari tragedi di Sampit mencangkup sejarah yang panjang, ketegangan dan perselisihan antara suku Dayak dan Madura. Ketidakharmonisan kedua kelompok ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1972. Ketidakharmonisan ini akhirnya menciptakan perasaan ketidakpuasan serta menumbuhkan rasa dendam dengan seiring waktu antara suku Dayak dan Madura. Disebutkan bahwa terdapat beberapa tindakan-tindakan brutal yang disebabkan oleh warga Madura terhadap suku Dayak. Pada tahun 1972, seorang gadis Dayak dikabarkan menjadi korban pemerkosaan oleh warga Madura di Palangkaraya. Hal ini menyebabkan timbulnya rasa dendam oleh warga Dayak kepada warga Madura yang tinggal di Kalimantan. Indonesia pernah diguncang kerusuhan paling mengerikan yang tak bisa dilupakan. Konflik yang pecah pada tanggal 18 Februari 2001 itu ketika dua kubu dari suku Madura dan Dayak saling serang. Penyebabnya diduga akibat adanya suku Dayak yang dibunuh oleh suku Madura yang menetap di sana. Akibat tragedi ini pun lebih dari 500 jiwa meninggal dunia, di mana 100 diantaranya kepalanya dibunuh oleh suku Dayak. Bagaimana konflik antara suku Dayak dan Madura mencerminkan lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Konflik ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tindakan kekerasan, pembunuhan, dan diskriminasi pada antara suku menyebabkan hilangnya rasa kemanusiaan dan persatuan. Seharusnya perbedaan budaya dan suku menjadi sarana memperkuat kebinekaan, bukan menjadi sumber permusuhan. Kurangnya pemahaman dan penerapan nilai Pancasila menyebabkan munculnya konflik berdarah. Baik, saya akan meminta pendapat dari teman saya atas konflik tersebut. Menurutmu, apa pelajaran yang dapat diambil dari konflik tersebut? Menurut saya, konflik ini menunjukkan pentingnya persatuan Indonesia. Karena dengan menghargai perbedaan suku dan budaya, konflik seperti ini dapat dihindari. Baik, bagaimana menurutmu cara mengatasi konflik tersebut? Cara mengatasi konflik tersebut bisa dengan bermusyawarah tanpa adanya kekerasan. Karena jika terjadi kekerasan, maka hanya akan menambah atau memperpanjang persoalan tersebut. Akibat dari lunturnya nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, meningkatnya konflik dan perpecahan sosial. Yang kedua, hilangnya rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial. Yang ketiga, meningkatnya korupsi dan ketidakadilan. Yang keempat, lemahnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kelima, degradasi moral dan kritis karakter. Untuk mengatasi tantangan seperti ini, kita perlu memperkuat pendidikan karakter sejak dini agar generasi muda dapat memahami betapa pentingnya menghargai perbedaan. Dan kita juga harus menumbuhkan rasa toleransi dengan menghargai antar agama, antar budaya, dan antar adat. Selain itu, masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh hoaks dan ujaran kebencian yang dapat menyebabkan terpecahnya persatuan bangsa Indonesia. Tragedi Sampit mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, tetapi menjadi kekuatan untuk bersatu. Dengan menanamkan nilai kemanusiaan, toleransi, dan persatuan, kita dapat menjaga keharmonian bangsa. Mari bersama menjaga nilai-nilai Pancasila menjadi masyarakat yang adil, beradab, dan cinta damai.